Shalom, kami dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia yang beralamat di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dengan ini mengadakan program Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi 27 Maret 2022 yang dibawakan dari Sinode Gereja Kristen Nasional Injili dengan pelayan Bapak Pendeta Stefanus Effendi MA. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dan para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Bersama dengan kami, Sinode Gereja Kristen Nasional Injili, kita akan masuk di dalam ibadah kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau bahwa pada hari ini dengan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami ada dan kami boleh bersama-sama beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini kami boleh diberkati oleh Engkau. Kami boleh diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh berjalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya hanya boleh mempermuliakan dan meninggikan nama Engkau semata-mata. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau sebut diriku sobatmu, walau Engkau Raja mulia. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau lebih dari semua. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang kita ambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat pertama. Kita akan membacakannya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan untuk anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya lah di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menaik tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema dari kebenaran firman Tuhan, manifestasi iman orang percaya dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Abraham, saudara-saudara. Apakah manifestasi iman orang percaya dalam kehidupan? Yang pertama dikatakan Abraham mendengar dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah berbicara kepada Abraham lalu sahutnya, ya Tuhan. Kata ya Tuhan di sini berarti Abraham siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham mendengarkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi dia juga mendengar kebenaran firman Tuhan tidak separuh-separuh, tapi dia juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai akhir, saudara-saudara, dari cerita ini. Dan ketika Allah lagi berfirman kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Nah, lalu Allah berkata, jangan kau apa-apakan anak itu. Nah, dan dia juga tunduk kepada suara itu. Berarti dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak separuh-separuh, tetapi sampai akhir, sampai selesai dia mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan juga, dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan teliti, saudara-saudara. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat tujuan itu, sampai ke Gunung Moria itu, bahkan dari jauh dia bisa memandang tempat itu, karena dia mendengar kebenaran firman Tuhan dengan teliti, saudara-saudara. Apa yang dikatakan oleh Allah, dengan teliti dia mendengarkannya, sehingga tidak ada kesalahan yang dia buat, saudara-saudara. Perjalanan itu tidaklah dekat, tapi itu memerlukan perjalanan 3 hari, saudara-saudara. Dalam perjalanan itu sendiri Abraham tentu dia karena dia begitu teliti mendengar kebenaran firman Tuhan, dia mengerti tempat di mana dia tuju, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham bukan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi dia juga taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadanya berupa sebuah perintah yang mungkin tidak masuk di akal, yaitu untuk membunuh anaknya sendiri dengan tangannya sendiri dan dikorbankan kepada Allah, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham taat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Abraham taat melakukan firman ini, perintah ini, saudara-saudara. Walaupun dia tahu, walaupun dia mengerti bahwa itu semua pasti menyakitkan, pasti memedihkan hatinya sebagai seorang ayah yang mengasihi anaknya yang tunggal, karena Ismail sudah tidak ada dan usir dan tidak tahu rimbanya di mana lagi, saudara-saudara. Dan Abraham taat melakukannya untuk memperkorbankan anaknya dengan tangannya sendiri. Dia membunuh anaknya sendiri, saudara-saudara. Sampai detik-detik terakhir dia mengangkat tangannya, mengambil pisau dan mau menyembelih anaknya, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Berarti di sini Abraham adalah seorang yang sangat taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia lebih taat kepada Tuhan daripada mengasihi anaknya sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, saudara-saudara. Memang dia mengasihi Ishak, tapi dia lebih mengasihi Tuhan, sehingga dia lebih taat kepada Tuhan daripada mengasihi anaknya yang tunggalnya itu. Saudara-saudara, mana ada ayah yang rela memukul atau bahkan membunuh anaknya dengan tangannya sendiri? Anaknya tidak bersalah, tidak ada kesalahan kepada Ishak, tapi dia sendiri harus membunuh anaknya dengan tangannya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita melihat bagaimana manifestasi iman orang percaya dalam kehidupan. Yang kedua dari teladan Abraham, yaitu dia bersaksi. Dia bersaksi dengan imannya, saudara-saudara. Yang pertama, dia bersaksi kepada kedua bujangnya. Dia berkata, kami akan pergi sembahyang, kamu tunggu di sini, dan kami akan pulang kepadamu. Kata kami di sini adalah jamak, saudara-saudara. Dia pergi berdua, dia dikatakan pulang berdua. Padahal Alkitab berkata di situ, dia pergi dan dia akan mempersembahkan anaknya yang tunggal di sana. Berarti dia pulang sendirian, tapi dia berkata kepada bujaknya, kami akan pulang berdua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berarti di sini mengandung sebuah kesaksian dari Bapak Abraham terhadap bujangnya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia percaya bahwa Allah akan membangkitkan akan Ishak, walaupun Ishak mati terbunuh menjadi korban bakaran pada saat itu. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan bahwa Abraham percaya bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan Ishak walaupun Ishak sudah mati dikorbankan, saudara-saudara. Inilah iman daripada Bapak Abraham, dan iman itu dinyatakan kepada kedua bujangnya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita menyaksikan akan kuasa dan anugerah Allah dalam kehidupan kita hari-hari ini kepada dunia ini? Kuasa Allah
yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara? Apakah kita bersaksi kepada dunia ini akan mujizat Allah yang Allah kerjakan dalam seluruh kehidupan saya dan saudara-saudara? Apakah kita menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kuasa Allah kepada dunia ini, saudara-saudara? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah kesaksian Abraham yang pertama. Kesaksian yang kedua kita melihat ketika Abraham berjalan bersama dengan anaknya yang sudah mengerti apa itu pengorbanan. Anaknya bertanya kepada bapaknya, "Papa, di sini sudah ada api, sudah ada pisau dan seterusnya. Di mana anak dombanya?" Saudara-saudara, saudara-saudara, Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak dombanya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat indah saudara-saudara akan ayat ini, karena Abraham percaya bahwa Allah akan menyediakan anak domba sebagai pengganti Ishak yang akan dikorbankan. Dia mempunyai iman bahwa Allah akan menyediakannya ketika pada saatnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita bersaksi kepada dunia ini bahwa Allah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara-saudara? Apakah kita percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu kepada saya dan saudara-saudara? Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham percaya bahwa Allah menyediakan anak domba itu. Anak domba itu sebenarnya melambangkan bagaimana Tuhan Yesus yang akan dikorbankan di atas kayu salib, saudara-saudara. Allah menyediakan keselamatan bagi dunia ini melalui anaknya yang tunggal, saudara-saudara. Dan Allah, Abraham menyaksikan itu semua. Dan apakah kita sebagai orang percaya, kita menyaksikan kepada dunia bahwa ada keselamatan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham bersaksi tentang imannya. Abraham bersaksi kepada anak-anaknya. Apakah kita juga bersaksi kepada keluarga kita, kepada dunia ini, saudara-saudara? Happy endingnya sangat luar biasa. Abraham diberkati secara luar biasa. Untuk kedua kalinya berserulah Tuhan dari langit kepadanya. Katanya, aku bersumpah demiku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Abraham akhirnya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, bahkan sampai kepada keturunannya pun diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, saudara-saudara, karena manifestasi iman Abraham dinyatakan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara-saudara dalam kehidupan ini, iman tidak bisa disembunyikan. Mari kita memanifestasikan iman kita dalam kehidupan ini dengan sebuah ketaatan kepada firman Tuhan, dan juga kita mendengar firman Tuhan dan taat kepadanya, dan kita bersaksi kepada dunia ini apa yang Tuhan kerjakan, apa yang ada dalam iman kita, kita nyatakan kepada dunia ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati engkau dan saya, saudara-saudara. Berkat Tuhan mengalir kepada kita semua, kepada setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyerahkan semuanya ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu yang kudus. Kami berdoa syafaat pada saat ini, menyerahkan bangsa negara kami. Kami memohon Engkau terus menolong bangsa negara kami dalam menghadapi pandemi COVID
yang masih berkelanjutan sampai saat ini. Tapi kami juga bersyukur pandemi ini sudah ada titik terang yang berasal daripada Allah untuk menyelesaikannya. Dan kami percaya ada jalan keluar yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan sudah kerjakan saat-saat ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa, memohon Engkau juga memberkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami di tempat ini. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga anggota MPR, DPR, dan juga aparat-aparat keamanan, dan juga pemerintah di daerah, gubernur, bupati, bahkan kepada RT sekalipun. Tuhan berkati bangsa kami dalam menjalankan roda pemerintahan ini, supaya bangsa kami semakin memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan, dan pemerintahan kami semakin maju di dalam Engkau ya Tuhan, dan pemerintahan kami juga diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani, secara ekonomi, maupun secara rohani. Berkat Tuhan mengalir untuk bangsa kami. Kami juga berdoa untuk Kemenak, untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Tuhan terus pakai menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa ini semakin indah, semakin memuliakan Tuhan, semakin luar biasa di dunia ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga memberkati gereja-gereja Tuhan, supaya tetap menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Memancarkan kasih ilahi yang berasal daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh tantangan pergumulan bangsa kami dalam tangan Engkau. Mari Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu. Berkati bangsa kami. Ampuni jika ada dosa dan kelemahan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami dari dulu sampai sekarang. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, sucikan. Tuhan berkati bangsa kami. Tuhan lepaskan dari segala kutuk-kutuk yang mungkin terjadi. Tuhan berkati bangsa kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Surgawi, di akhir ibadah ini hamba memohonkan berkat untuk seluruh pemirsa yang menonton akan acara ini ya Tuhan, seluruh jemaat yang menonton akan acara ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Allah memberkati engkau dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Rohul Kudus. Amin. Ibadah edisi 27 Maret 2022 telah selesai kita ikuti. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Kristen Nasional Injili Bapak Pendeta Stefanus Effendi MA yang telah membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Kita berjumpa kembali pada edisi Minggu 3 April 2022. Kita tetap menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.